Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Triutari dari kelas MN20G. Akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis dari Dessert Box Kedai Fatih Rahman. Dessert Box merupakan salah satu produk snack dessert atau kue yang saat ini banyak diminati konsumen. Tidak seperti makanan penutup biasa yang disajikan di piring, kotak makanan penutup dapat dimakan langsung di tempat. Makanan manis yang disusun dalam kotak transparan biasanya terdiri dari beberapa lapis, seperti kue bolu, krim manis, kue kering, sebagai hiasan, dan lain-lain. Berikut adalah identitas usaha. Nama produk Kedai Fatih Rahman, jenis usaha kuliner, pemilik usaha Fatih Rahman, alamat Dusun Kerajaan 2 RT 14 RW 004, Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, dengan logo sebagai berikut. Biasanya mereka mempromosikan ini lewat media sosial, salah satunya Facebook, dengan nama Fatih Rahman, dengan nomor telepon sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kesesuaian bisnis dengan hukum. Bentuk kegiatan usaha di Dessert Box merupakan usaha perseorangan. Dikarenakan usaha Dessert Box ini baru beberapa bulan berlangsung, lokasi usahanya juga tidak terlalu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Dessert Box ini dipimpin oleh satu orang, begitu pula dengan segala pengelolaannya seperti pemasaran, produksi, maupun keuangan. Semuanya dihandle oleh satu orang ini. Dessert Box ini belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorangan ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Selanjutnya akan membahas modal usaha. Modal usaha dari Dessert Box Kedai Fatih Rahman ini dikeluarkan dari uang pribadi atau modal sendiri sebanyak 3 juta rupiah tanpa pinjaman. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pasar. Pada usaha Dessert Box ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis Dessert Box juga ini sangat ketat menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Selanjutnya ada analisis persaingan. Dalam analisis persaingan ini, saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu usaha ini mampu memenuhi perizinan usaha. Selain itu memiliki karyawan yang profesional terlatih dalam keahliannya masing-masing, dan produknya juga unik yang dihasilkan dari bahan baku berkualitas. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Usaha ini mudah ditiru dikarenakan masyarakat yang menyukai makanan-makanan yang sudah terkenal, sehingga memungkinkan akan adanya bisnis-bisnis baru yang menekuni usaha yang sama seperti Dessert Box ini. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya. Juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang terus bertumbuh dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Berikutnya ada analisis market share. Usaha ini menciptakan sebuah cemilan yang sedang tren di zaman modern seperti ini. Dengan rasa cheese Oreo, menjadikan usaha ini mempunyai peminat yang banyak. Dikarenakan Dessert Box yang mereka jual dibuat dari bahan baku berkualitas, sehingga rasanya disukai banyak orang. Juga mampu menguasai pangsa pasar, jadi market share di usaha ini sangat layak. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran. Yang pertama ada geografi. Dessert Box membuka usaha di sekitaran permukiman warga dan sekolahan, supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Karawang saja, melalui online shop dan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp.
sehingga lebih mudah untuk dijangkau dikarenakan daya tahan kue itu hanya bisa bertahan hanya 3 hari, kecuali dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang bisa bertahan selama 1 minggu. Dengan dipasarkan melalui online shop, Dessert Box bertujuan agar produk-produk makanan dapat tersebar luas melalui media sosial dan juga konsumen dapat memesan sesuai keinginannya. Yang kedua ada demografi. Produk makanan Dessert Box dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa atau orang tua, karena produk ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Yang selanjutnya ada income segmentasi, yaitu dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Facebook dengan harga jual per box dengan kisaran harga Rp15.000 sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Yang ketiga yaitu promosi. Usaha Dessert Box ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Jika produk ini dapat lebih luas penyebarannya, maka pemilik usaha akan memilih seorang influencer dan memberikan endorse supaya banyak masyarakat yang berdatangan mengunjungi situs atau web Dessert Box dan juga datang secara langsung untuk membeli produk Dessert Box. Untuk selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk makanan yang kami produksi yaitu Dessert Box yang sangat cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan bahan adonan yang rendah kalori, sehingga para konsumen tidak perlu khawatir terhadap berat badannya yang akan naik, kecuali mengkonsumsinya secara terus-menerus. Yang kedua ada price. Tiap cup Dessert Box dapat dijangkau dengan harga Rp15.000 untuk varian cheese Oreo. Yang ketiga ada place. Penentuan lokasi usaha yaitu di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun Kerajaan 2 RT 14 RW 004 di Desa Lemah Abang, sehingga dapat menghemat biaya atau tempat sewa serta mudah untuk memperoleh bahan baku. Dengan lokasi usaha ini sangatlah strategi dan mudah dijangkau. Berikutnya kita akan membahas tentang aspek sosial dan ekonomi. Kita membahas tentang dampak positif ekonominya terlebih dahulu. Yang pertama, dapat menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, memiliki kebanggaan sendiri jika usaha Dessert Box ini menjadi sukses. Yang ketiga, usaha sampingan yang dikerjakan di rumah sendiri tentu bebas dari sewa tempat, karena yang digunakan yaitu rumah sendiri tanpa harus menyewa tempat lain. Yang keempat, adanya peluang usaha. Berikutnya kita akan membahas tentang dampak positif sosialnya. Yang pertama, apabila Dessert Box yang dijalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka peluang baru buat orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, ada meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang dijalankan baik mikro dan makro. Yang ketiga, dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil serta mengembangkan pikiran tentang itu. Yang keempat, dapat lebih mengetahui hal-hal ilmu pemasaran dan manajemen usaha pada Dessert Box yang kami jalankan. Untuk selanjutnya kita akan bahas aspek lingkungan. Yang pertama dari analisa lingkungan operasional. Yang kesatu ada pemasok. Pemasok bahan baku yang berupa susu, gula, maizena, dan coklat dalam kegiatan operasional bisnis ini yaitu berasal dari toko Barokah di Jalan Lemah Abang Wadas. Kriteria pemasok yang dipilih yaitu jujur, disiplin, dapat diandalkan, dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan yang masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi dari zat-zat yang berbahaya.
Yang kedua, ada pelanggan. Dari data yang diperoleh, banyak masyarakat yang menyukai dessert box yang merupakan makanan penutup berupa kue yang disimpan dalam kotak makanan. Membuat pecinta makanan manis dapat menikmati langsung tanpa harus meletakkan ke atas piring. Sehingga dapat diprediksi pula bahwa pelanggan yang tertarik untuk mengkonsumsi makanan penutup dessert box ini sangat banyak. Untuk selanjutnya ada analisa lingkungan industri. Yang pertama, makanan penutup. Berbentuk kotak bukan merupakan produk baru, sehingga tidak dapat dipungkiri adanya pesaing dalam industri pembuatan makanan penutup ini. Proses pada industri makanan penutup yang masih sederhana dan mudah dipelajari, maka banyak pebisnis bergerak dalam bidang usaha makanan penutup ini. Yang kedua, ada kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok tentunya sangat lumayan tinggi, karena pemasok diambil dari toko barokah yang terletak di Lemah Abang Wadas. Maka kami dapat mengontrol bahan-bahan yang diperlukan secara mudah. Dan juga ada beberapa toko yang kami datangi sehingga tidak terpacu pada satu saja. Dengan demikian, bahan baku akan selalu bisa didapatkan. Yang ketiga, ada kekuatan pembeli. Dari data yang diperoleh bahwa masyarakat menyukai makanan yang penutup yang manis dan lezat, maka kekuatan pembeli pada produk yang dihasilkan akan tinggi, karena produk yang dihasilkan oleh bisnis ini mampu memenuhi apa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, ada hambatan masuk. Hambatan masuk produk ini lumayan mudah, karena usaha ini selalu melakukan inovasi-inovasi baru dalam menghambat masuknya pesaing dalam produk yang sama. Untuk selanjutnya, kita akan membahas analisa lingkungan jauh. Yang pertama, dari segi ekonomi. Dalam data pengamatan yang dilakukan, hasilnya merupakan daya beli dan permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini. Lantaran dessert box ini harganya terjangkau dan seluruh kalangan sanggup menikmati, sebagai akibatnya menghipnotis pendapatan. Yang kedua, ada sosial dan budaya. Dari hasil riset masyarakat di lingkungan bisnis kami memiliki opini dan gaya hidup bahwa mengkonsumsi makanan penutup merupakan hal yang sangat diperhatikan. Di samping itu, masyarakat cenderung memilih dalam mengkonsumsi makanan penutup. Mereka lebih memilih makanan yang sehat dan harga murah. Dalam pengaruhi keyakinan nilai sikap opini yang berkembang dari lingkungan di mana usaha ini beroperasional. Yang ketiga, ada dari segi teknologi. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan dessert box ini hanyalah peralatan sederhana seperti kompor, tabung, spatula, dan pisau. Namun dalam mengatur promosi online dan offline, pencatatan penjualan atau pembelian yaitu menggunakan teknologi smartphone. Walaupun teknologi yang sekarang digunakan masih sederhana, tetapi dapat menghasilkan produk yang banyak. Yang ketiga, ada ekologi. Dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi usaha, dessert box ini tidak terdapat sumber pencemaran pada lingkungan. Ditinjau dari masukan, proses pengeluaran dari kegiatan usaha ini tidak ada sama sekali sumber pencemaran. Selanjutnya, dari segi global. Dalam upaya pencapaian lingkungan dunia, pada lakukan penjualan melalui via online, yang bila terdapat pesanan berdasarkan wilayah luar, maka produk-produk dessert box bisa dikirim ke seluruh wilayah. Dengan demikian, mencapai pasar dunia pun sanggup terjadi. Kesimpulan dari aspek lingkungan ini, dari analisa aspek lingkungan operasional, lingkungan dekat, lingkungan jauh, dan dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya relatif sedikit.
Pembahasan selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada analisa lokasi bisnis. Lokasi bisnis ini berada di Jalan Wadas Cikampek. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian, sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. Yang kedua ada analisa luas produksi. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 10 cup per hari. Pendistribusian produk ini dapat menyebar luas ke seluruh Kabupaten Karawang, bahkan memungkinkan juga sampai ke seluruh penjuru wilayah Jawa Barat. Karena produk ini dipromosikan melalui media internet yang cangkupannya sangat luas. Yang ketiga ada analisa layout pabrik. Bisnis kami ini tidak memiliki pabrik karena bisnis kita hanya bisnis rumahan. Yang keempat ada analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana, seperti peralatan masak pada umumnya. Namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mempromosikan bisnis ini menggunakan smartphone. Yang kelima ada yaitu kesimpulan analisa aspek dan teknologi ini. Dari analisa lokasi bisnis, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat perusahaan ini sangat strategis. Meskipun belum memiliki pabrik, namun bisnis kami telah mampu memenuhi permintaan 10 cup per hari. Kemudian untuk mempromosikan usaha ini, yaitu di media sosial, mereka menggunakan smartphone, sehingga bisnis ini dapat menyebar luas di wilayah Karawang. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek finansial. Yang pertama ada analisis kebutuhan investasi awal. Investasi awal ini terdiri dari aktiva tetap, modal kerja, biaya operasional, bisa dilihat dari tabel berikut. Dengan total Rp11.264.000, dana yang tersedia atau modal sendiri yaitu Rp24 juta. Untuk selanjutnya ada arus kas masuk. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis yaitu Rp4.369.000 dibagi 4, hasil penyusutannya yaitu Rp1.092.250 per tahun. Sehingga estimasi laporan laba ruginya yaitu pendapatan biaya yang keluar sebanyak Rp81 juta, total biaya Rp45.540.000, penyusutannya Rp1.092.250, total biaya ditambah penyusutan yaitu hasilnya Rp45.632.250. Laba sebelum pajaknya atau EBIT-nya yaitu Rp35.367.759. Pajak 0,5% dari Rp35.367.759 yaitu Rp176.839. Menghasilkan laba setelah pajak atau EAT sebesar Rp35.190.920. Aliran kas masuk bersih yaitu EAT ditambah penyusun sama dengan yaitu Rp35.190.920 ditambah Rp1.092.250 yaitu sama dengan Rp36.283.107. Pajak 0,5% diperoleh dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengatur penghasilan usaha kecil yang pendapatan brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Untuk selanjutnya ada estimasi cash flow. Bisa kita lihat di sini ada tabel estimasi cash flow dari komponen dari kas masuk yaitu investasi, pendapatan, total kas masuk. Dan kas keluar terdiri dari pembelian aktiva tetap, gaji dan upah, listrik dan air, penyusutan, total kas keluar, surplus, saldo awal kas, dan saldo akhir kas dari tahun atau periode 2022 sampai 2025. Selanjutnya ada payback period. Payback
periode ini sama dengan 24 juta rupiah dibagi 36.280.170 rupiah dikali 12 bulan, yaitu 7,9 bulan. Usaha dessert box dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha selama 7,9 bulan, kurang dari 4 tahun ya, dari umur proyek. Untuk selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Total EAT yaitu 35.190.920 rupiah dikali 4, hasilnya 140.763.680 rupiah. Rata-rata EAT yaitu 140.763.680 rupiah dibagi 5, yaitu 35.190.920 rupiah. Rata-rata investasi yaitu 24 juta dibagi 2 sama dengan 12 juta. ARR sama dengan 35.190.920 rupiah dibagi 12 juta sama dengan 2,9%, dibulatkan menjadi 3%. Untuk selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. Berikut ada tabel dari NPV dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 dengan total 145.132.680 rupiah, dengan initial cash flow 4.369.000 rupiah. Hasilnya yaitu total dikurangi initial cash flow, hasil dari NPV-nya yaitu 140.763.680 rupiah. Usaha dessert box dinilai layak karena NPV lebih besar dari 0, yaitu sebesar 140.763.680 rupiah. Selanjutnya ada Profitability Index. PI ini dirumuskan menjadi 140.763.680 rupiah dibagi 24 juta dikali 100%, hasilnya 5,86. Usaha dessert box dinilai layak karena nilai PI-nya lebih besar dari 1, yaitu 5,86. Dapat kita simpulkan dari hasil penelitian saya yaitu dessert box merupakan salah satu produk makanan ringan penutup atau cake yang saat ini sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan dessert biasa yang disajikan di piring, dessert box bisa langsung dimakan dari tempatnya. Makanan manis yang ditata dalam kotak bening itu biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti flat cheese, Oreo, taburan keju parut sebagai topping, dan lain sebagainya. Menjadikan makanan penutup ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai kamu bersama rekan-rekan dan keluarga. Sarannya yaitu, tujuan dari penelitian usaha ini, kami berharap agar dapat melatih kami untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya untuk kami dan masyarakat di sekitar. Dukungan dari semua pihak sangat kami butuhkan, guna tercapainya usaha kami ini. Demikian hasil presentasi dari saya tentang dessert box kedai Fatih Rahman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.